pada tanggal 15 Agustus 1945. Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Memangnya apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara ini. Kita harus memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah kalau begitu. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Hai teman-teman sekalian, apakah kalian tahu berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas masalah ini. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Maka dari itu kita harus membagi tugas. Hairul dan Mikana, kalian pergi ke kediaman Soekarno, dan saya dan Bung Darwis akan memerintahkan para pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seret laku ke pojok itu. Kamu tak perlu menunggu untuk keesok harinya. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak punya kuasa lagi di negeri ini. Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak ingin menguasai negeri ini kembali. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan sanggup menopang kota Anda sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu jajahan itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang cutinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan Nirwana perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu kita, Bung. Baiklah, saya berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita perlukan waktu untuk mempersiapkan itu dengan matang agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimanakah dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang sedang menunggu di luar ruangan.
Kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Waalaikumsalam, ada apa saudara datang sepagi ini? Bermaksud membawa Anda dan Soekarno mengikuti kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang kamu maksudkan? Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo. Selamat pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Muhammad Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, saya akan mengantarnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah kalau begitu, silakan naik. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara-saudara membawa kami ke sini. Maafkan kekancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan ini harus dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami semua pendapat. Kenapa kita harus menunggu Jepang untuk dimerdekakan? Kenapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Kami bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. PPKI itu milik Jepang, Bung. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Gimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Sampai kapan kita harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus sekarang juga memproklamasikan kemerdekaan kita demi rakyat yang sudah terbelenggu bertahun-tahun lamanya. Mereka berhak bebas, Bung. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Intinya saya nggak setuju. Iya benar. Bung, santai Bung. Kita bisa bicarakan baik-baik, Bung. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah ini, proklamasi ini. Kita juga belum mempertimbangkannya dengan secara matang. Saya percaya kita akan bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu Bung, asal kita berusaha menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, iya, kita akan melaksanakannya di esok hari. Tanggal 16 Agustus 1945,
pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk bahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan malam ini. Apalagi kalau mereka tahu kalau kita akan membahas proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut senang mendengar kabar ini. Baik, terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Lantas mengapa? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga milik Jepang. Kan tadi kita sudah sepakat kalau kita bakal merdeka tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikannya? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang hadir di sini? Sama seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks ini cukup Anda dan Bung Hatta saja sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Tolong kau ketikkan teks proklamasi ini dan jagalah dengan baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu, semua hadirin pun pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di saat-saat yang sangat melelahkan ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasikan untuk besok? Kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi lagu Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya, bendera pusaka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak baca. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan memanggil anak saya untuk mengibarkannya. Hei kalian jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda.
tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Host Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno pun mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Siap, gerak. Teruskan. Terus. Maju. Jalan. Bendera, siap. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan itu. Ya, ayo. Woi. Kontras, lihat sini. Guys, ini dia aja sini ya. Black Americano. Ya.
Ngomong. Baiklah kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai